Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar kalkulus dengan buku referensi karya Verberg, Parcel, dan Rigdon. Nah, setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas bab 0 atau disebut juga dengan prakalkulus. Ya, jadi kita belum masuk ke bagian kalkulusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke bagian kalkulus dengan memulai pembahasan tentang pengenalan limit. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari kemarin itu semuanya itu merupakan fondasi kita untuk belajar kalkulus ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum lancar atau yang ada yang belum dipahami sebelum masuk ke pembahasan tentang limit ini, kalian sebaiknya memahami dulu dengan betul pelajaran di bab 0 kemarin. Nah, jadi sih kalkulus itu sebenarnya apa? Nah, berdasarkan definisi terbaru, dikatakan kalau kalkulus itu adalah pelajaran tentang limit atau study of limits. Nah, hal apa yang membuat kita pada akhirnya belajar tentang kalkulus ini? Nah, jadi kalkulus dia merupakan salah satu topik penting atau topik utama dalam bidang teknik ya, teknik terus bidang fisika dan bidang ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya pertanyaan tentang kalkulus ini itu dia mempertanyakan, nah kalau misalnya kan kita punya di sini sebuah garis, ya, terus di sini misalnya titik 5 ya, titik 5. Nah kalau kita punya persamaan misalnya fx sama dengan 2x tambah 1, kita akan dengan mudah menentukan kalau f5 itu sama dengan 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11 ya. Sekarang dalam kalkulus itu dia mempertanyakan yang dicari itu adalah nilai-nilai bagaimana kalau misalnya nilai fx untuk nilai-nilai yang mendekati 5 ya. Baik dari arah kiri maupun arah kanan itu dicari nilai fx-nya itu sama dengan berapa. Jadi di sini untuk X yang tidak sama dengan 5. Tapi X dia kurang dari 5 atau X-nya itu dia lebih besar dari 5. Nah, kalau dalam simbol kalkulus kita bisa misalkan di sini titik eh, C. Ya, yang kita mau cari itu adalah nilai fx untuk X-nya itu dia menuju C. Nah, itulah yang kita bicarakan dalam konsep limit ini. Nah, jadi salah satu masalah yang paling sederhana yang bisa kita pahami untuk menggambarkan konsep limit ini adalah masalah kecepatan. Nah, misalnya suatu objek atau suatu benda, dia akan bergerak ke suatu posisi tertentu, ya. Jadi dia pergerakannya kita gambarkan dengan garis lurus seperti ini, di mana ini dia menunjukkan T, ya. Terus fungsi yang menunjukkan jarak atau posisi benda. Nah, kita kasih nama di sini benda A. Benda A ini pada waktu T itu dia kita tuliskan sebagai ST. Ya, ini kita adalah fungsi yang menunjukkan posisi A pada waktu T. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau kita jawab adalah seberapa cepat benda A ini bergerak pada waktu T sama dengan 1. Ya, pada waktu T sama dengan 1, yang kita cari kecepatan itu biasanya disebutkan dengan V, VT-nya itu sama dengan berapa. Ya, kita ingat kembali rumus kecepatan itu bisa kita peroleh dari eh, rumus kalau jarak itu, jarak kita punya kalau jarak itu sama dengan
eh, kecepatan dikali waktu. Yang mana dari sini kita dapatkan kalau kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Atau kita tuliskan, biasa kita kenal dengan V sama dengan S per T. Nah, tadi kembali lagi kalau kita mau cari, yang tujuan kita kan untuk mencari berapa eh, kecepatan benda A ketika dia mau bergerak ke titik B, itu apalagi namanya, seberapa cepat dia bergerak itu pada waktu T sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari kecepatan apa pastinya itu seperti apa? Kita akan melihat satu persatu bagaimanakah benda itu bergerak pada rentang ini. Jadi kita akan mengarahkan perhitungannya kita itu pada selang yang semakin dekat dengan 1 ya. Jadi semakin mengarah ke sini. Kita bisa menentukan ini dengan menggunakan rumus kecepatan rata-rata ya. Nah, yang pertama kita mau lihat kecepatan rata-rata rata-rata untuk interval tertentu ya. Jadi interval tertentu yang mana intervalnya ini dia akan semakin mendekati 1 ya. Kita tahu kalau kecepatan rata-rata dari rumus yang kita punya tadi kita akan dapatkan kalau kecepatan rata-ratanya itu dia sama dengan, misalnya kita ambil titik poin dari T2 ke T1, berarti kita sama dengan jarak ya, jaraknya dibagi dengan waktunya ya. Selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Nah, jadi misalnya kita ngambil interval dari sini di T sama dengan 2, berarti kita untuk cari kecepatan rata-ratanya di interval 1 sampai 2 itu kita akan dapatkan V-nya sama dengan S2 dikurang S1 per 2 kurang 1. Nah, itu belum apa? Belum sangat mendekati T sama dengan 1 ya. Kita bisa ambil lagi misalnya interval yang lebih kecil. 1, misalnya 1,2 ya. Itu berarti kita dapatkan kalau kecepatan rata-ratanya itu sama dengan S1,2 dikurang S1 dibagi 1,2 dikurang 1 ya. Dan seterusnya ya. Jadi untuk mencari kecepatan si benda A yang tepat di waktu T sama dengan 1 ini, kita harus membuat interval yang semakin kecil, yang semakin mendekati 1 ya. Semakin kecil, semakin baik. Nah, kecepatan ini dia dikenal juga dengan istilah kecepatan sesaat ya, atau instantaneous velocity. Nah, disinilah dia berperan konsep dari limit ya. Konsep limit atau dengan kata lain adalah tadi konsep pendekatan. Kita mencari nilai yang semakin dekat ke suatu titik tertentu, walaupun dia tidak benar-benar sampai di titik itu. Jadi nilainya sangat-sangat mendekati. Oke, konteks lain lagi kita bisa melihat misalnya kita mau mencari luas suatu lingkaran, ya, di mana kita di sini misalnya belum apalagi nanya Mak, mau mencari luas lingkaran tanpa menggunakan rumus lingkaran yang sudah kita tahu. Jadi luas lingkaran ini kita bisa dekati dengan luas persegi yang ada di dalam lingkaran ya, seperti ini. Kalian bisa lihat yang ini ada persegi di dalam lingkaran, ya kita mau cari berapa luas dari persegi ini ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendekati luas lingkaran yang kita mau. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya apalagi namanya luas persegi atau segi empat ini dia semakin mendekat ke luas lingkaran. Berarti kita harus tambah jumlah sisinya. Jadi yang awalnya luas segi empat kita bisa tambah menjadi luas misalnya segi 5. Ya, seterusnya luas segi 6, luas segi 20, luas segi 20
280 misalnya. Tapi kita tahu Pak dengan pasti kalau semakin besar kita tambahkan banyak sisi dari segi n ini, dia tidak akan benar-benar membentuk lingkaran. Ya, karena kalau misalnya sudah jadi lingkaran berarti namanya bukan lagi segi n, tapi jadi lingkaran. Dia akan terus sampai luas segi n. Ya, semakin besar n-nya, maka itu luasnya akan semakin mendekati luas lingkaran yang kita mau. Nah, permasalahan seperti ini juga bisa kita selesaikan dengan konsep limit. Contoh yang lainnya juga adalah untuk mendekati panjang sebuah kurva. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, kita mau tahu panjang kurvanya, ya, panjang kurva itu sama dengan berapa? Nah, kita mau tahu panjang kurva ini dengan cara mendekati nilai kurva ini dengan suatu garis lurus ya. Jadi kalau misalnya kita punya kurvanya fx dengan rumus fx, kalau misalnya fx-nya ini dia merupakan garis, maka dia sudah jelas akan mudah kita tahu panjangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau eh, fx-nya ini dia bukan garis ya. Misalnya bentuk kurva parabola seperti ini. Kita bisa menentukan panjangnya dengan melakukan pendekatan jarak antara dua titik seperti ini. Dengan kita membentuk partisi-partisi garis yang semakin dekat ke masing-masing kurva. Nah, semakin kecil kita bikin partisi garisnya, maka dia nilainya akan semakin mendekati panjang kurva yang sebenarnya. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh konteks-konteks yang digunakan yang bisa kita gunakan untuk memahami yang seperti apa itu limit. Oke, nah sekarang tadi kalau misalnya kita lihat pendekatannya dia itu secara geometri atau secara gambar, kita sekarang selanjutnya itu akan melihat pendekatan model limit itu dengan yang lebih aljabar. Ya. Nah, misalnya di sini kita punya fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dibagi x kurang 1. Ya, kita mau cari nilai untuk f yang sama dengan 1. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilainya ke sini, kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan kalau f1 itu sama dengan 1 pangkat 3 kurang 1 per 1 kurang 1 itu sama dengan 1 pangkat 3 kan 1 dikurang 1 itu 0. 1 kurang 1 itu adalah bentuknya 0 per 0. Yang mana bentuk 0 ini dia tidak ada artinya ya, tidak berarti dalam matematika. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendekati nilai fungsi untuk X-nya sama dengan 1 ini. Kita lihat, kita bisa melakukan itu dengan menggunakan perhitungan manual ya. Perhitungan manual yang seperti apa? Dengan nilai-nilai X, nilai-nilai X-nya itu dia semakin mendekati 1. Kita lihat di sini nilai X-nya yang mendekati 1. Kita ambil nilai X mendekati 1 itu dari arah sebelah kanan 1 ya, berarti yang lebih besar dari 1, dan juga arah yang sebelah kiri 1 atau yang lebih kecil dari 1. Di sini dimulai dari mengambil nilai X sama dengan 1,25. Kita masukkan ke fungsi fx-nya tadi ini, X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1, itu didapatkan nilainya untuk X sama dengan 1,25, fx-nya adalah 3,813. Dari mana dapatnya? Kalian bisa menghitung secara manual menggunakan kalkulator dengan cara didapat F 1,25 itu sama dengan berarti 1,25 pangkat 3. Ingat kemarin pelajaran fungsinya dikurang 1 terus 1,25 dikurang 1. Itu dapatnya nanti 3,813. Selanjutnya kita coba lagi X yang lebih dekat lagi. Berarti cari X yang lebih kecil dari 1,25. Ini ada X 1,1. Kita masukkan lagi ke fungsi ini didapatkan 3,310. Terus lebih kecil lagi, ada sampai X 1,001. Itu didapatkan 3,003 fx-nya. Bagaimana kalau dari sebelah kiri 1? Ya, di sini kita bisa mulai dari 0,75. 0,75, 2,313 dapatnya.
Terus lebih dekat lagi ada 0,99. Itu dapatnya fx-nya 2,970. Dan lebih dekat lagi 0,999 itu dapatnya 2,997 ya. Dan seterusnya kalau kalian mau mengecek semakin dekat lagi dengan satu itu silakan. Nah, model tabel ini kita bisa lebih lihat ilustrasi jelasnya itu kalau kita menggunakan skema diagram atau menggunakan grafik ya. Kalau skema diagram kalian akan lihat semakin dekat jaraknya X ke satu, semakin dekat, maka dia jarak nilai dari fx-nya juga semakin rapat ya. Jadi dia semakin dia dekat ke satu, nilai fx-nya juga dia akan semakin rapat pada suatu nilai tertentu. Nah, kita lihat lagi kalau dalam bentuk grafiknya seperti ini, jadi x-nya ini dia menuju satu di sini, baik dari kiri dan dari kanan, kita akan lihat fx-nya dia menuju suatu bilangan tertentu. Ya, bilangan apakah itu? Kita lihat di sini tadi nilainya 3,003 itu kalau kita bulatkan, dia akan dekat ke 3. Begitu juga 2,997 kalau kita bulatkan dia akan menghasilkan 3. Berarti kita bisa simpulkan kalau nilai fx-nya, kalau x-nya bergerak menuju satu, fx-nya itu dia akan bergerak menuju 3. Ya. Nah, informasi ini kita katakan kalau kita katakan atau kita simpulkan seperti ini ya. Kita simpulkan kalau jika X mendekati satu, maka fx itu akan mendekati akan mendekati 3 ya. Dengan kata lain, kalau kita tuliskan dalam simbol matematika, hal yang ini kita tulis menjadi limit X menuju 0. Oh, maaf. Bukan X menuju 0 ya. Jadi limit X menuju 1 untuk fx-nya tadi X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 3. Ya, jadi bacanya limit dari X menuju 1 untuk X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 3. Ya. Nah, sebenarnya bentuk ini kita bisa lakukan langsung dari bentuk limitnya dengan melakukan aljabar sederhana ya. Jadi kalau kita punya tadi kita mau cari limit X menuju 1 untuk X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Nah, X pangkat 3 kurang 1 ini kita bisa faktorkan ya. Menggunakan metode pemfaktoran, ini akan kita dapatkan sama dengan X pangkat 3 kurang 1 itu adalah X kurang 1 dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Ya, itu kita bagi dengan X kurang 1. Nah, ini X kurang 1 bagi X kurang 1, ini hasilnya 1, sehingga kita dapatkan limit X menuju 1 dari X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, kalau sudah bentuk aljabarnya sederhana seperti ini, kita bisa katakan kalau misalnya X yang mendekati 1, maka nilai fx-nya itu akan mendekati ini 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 atau sama dengan 3 ya. Ups, ini bukan fx ya. Ini tadi masih lanjutan ini limit untuk X menuju 1 dari fx. Oke, nah jadi nanti untuk aturan ini kita akan pelajari di subbab selanjutnya. Nah, setelah kita melihat beberapa
gambaran ilustrasi tadi, baik secara geometri maupun secara aljabar, kita masuk ke definisi limit secara intuitif. Ya. Jadi definisinya limit itu dikatakan limit X menuju C dari fx itu sama dengan L, itu berarti ketika X mendekati tetapi tidak sama dengan C, maka fx itu dia akan mendekati L. Ya. Oke, sekali lagi Sekali lagi di sini X ya ada catatan penting atau penekanan di sini kalau misalnya nilai X itu dia mendekati tetapi tidak sama dengan C. Artinya sedekat apapun nilai X terhadap C-nya itu X tidak akan pernah sama dengan C ya. Maka fx-nya itu dia mendekati kita lanjut ke beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan limit dari X menuju 3 untuk 4X sama dengan 5. Ya, kita bisa tuliskan. Jadi di sini ketika X itu mendekati 3, maka maka kita akan dapatkan kalau 4X kurang 5 itu dia mendekati tadi 4 kali 3 dikurang 5 sama dengan 4 kali 3 12, 12 kurang 5 itu sama dengan 7. Ini kita tuliskan, limit dari X menuju 3 atau X mendekati 3 untuk 4X kurang 5 itu sama dengan 7. Nah, jadi selama nilai limitnya itu dia tidak sama dengan 0 per 0 atau tidak sama dengan tangga, kita bisa langsung mendekati nilai fx-nya dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai x. Ya, kayak sini tadi x-nya sama dengan 3, kita masukkan 3, disubstitusikan nilai x, didapatkan ini, sehingga mendapatkan nilai limitnya itu berapa. Kita lihat contoh lain lagi. Di sini kita mau tentukan limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang X kurang 6 per X kurang 3. Nah, di sini kalau misalnya kita mencoba mensubstitusikan X sama dengan 3, kita akan dapatkan kalau 3 kuadrat kurang 3 kurang 6 per 3 kurang 3 itu sama dengan 3 kuadrat 9 kurang 3 kurang 6 per 3 kurang 3 0. 9 kurang 3 itu 6 ya. Jadi 6 kurang 6 itu 0, berarti bentuknya 0 per 0. Nah, jadi tidak berarti. Tadi saya sudah contohkan di gambaran sebelumnya, kalau bentuk bentuk pangkat seperti ini, kita bisa faktorkan ya. Kita faktorkan untuk mendapatkan penyederhanaan. Nah, dari sini kita bisa selesaikan dengan cara yang tadi kita faktorkan X pangkat 3, X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kurang X kurang 6 per X kurang 3 itu sama saja dengan X. Ini kita faktorkan. Jadi cara memfaktorannya ini terserah. Kalian bisa menggunakan rumus ABC, bisa menggunakan melengkapi suku kuadrat, ataupun kalian sekarang itu bisa memfaktorkan dengan bantuan Google. Tinggal tulis saja persamaannya, itu kalian bisa dapat bentuk pemfaktorannya seperti apa. Ya, dengan lengkap dengan caranya. Jadi ini pemfaktorannya itu sama dengan X kurang 3 kali X tambah 2 dibagi X kurang 3. Oke, ini dia X kurang 3 bagi X kurang 3 sama dengan 1. 1 dikali X tambah 2 itu hasilnya X. Ups, lupa ya. Ini ini menjadi catatan ya. Ini sudah lama saya tidak menulis tentang limit, akhirnya lupa. Jadi ketika kita menulis ini, jangan langsung sama dengan ya. Saya lupa karena sudah lama tidak menulis tentang limit ya. Jadi ini tulisannya jadi sama dengan, ingat selalu ini karena bentuk limit, jadi kita tidak boleh langsung sama dengan, harus tulis limit X menuju 3 di sini ya. Lanjut lagi, jadi ini limit X menuju 3, langsung ini tadi 1 kali X tambah 2 jadi X tambah 2. Ya. Nanti kalau sudah kita mau substitusikan untuk mendekatinya ke nilai X-nya ini, baru kita hilangkan tanda limitnya. Ini jadi perhatian buat kalian nanti kalau misalnya UTS atau UAS, kalau misalnya kalian langsung tuliskan tanda sama dengan tanpa ada limit, pasti dosennya itu pasti salah ya. Jadi jangan heran pikir, oh saya sudah benar cara kerjanya. Ternyata gara-gara lupa tulis limit, akhirnya disalahkan sama dosennya.
Oke lah, kalau sudah langsung substitusi, ini jadi 3 tambah 2 baru hilangkan tanda limitnya, itu sama dengan 5. Berarti kita bisa simpulkan kalau eh, limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang X kurang 6 di per X kurang 3 itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Di sini contohnya itu adalah fungsi trigonometri. Ya. Nah, tadi kalau misalnya bentuk aljabar tadi kita bisa selesaikan dengan lebih mudah karena bisa kita faktorkan atau kita cari bentuk sederhananya. Sekarang bagaimana kalau misalnya bentuk fungsinya itu lain, seperti fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan lain-lain. Apakah bisa juga kita sederhanakan seperti tadi? Kita bisa cek ya. Ini kalau kita masukkan apa? Langsung kita substitusi X-nya untuk mencari pendekatannya, kita akan dapatkan kalau sin 0 per 0 ya. Sin 0 itu adalah 0 per 0. Ini bentuk yang tidak bermakna. Sekarang modelnya itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita masukkan, kita hitung secara manual di menggunakan kalkulator trigonometri atau kalkulator apapun yang bisa menentukan nilai sinus, kita akan dapatkan kalau kita masukkan nilai Kalau kita masukkan nilai X yang semakin mendekati 0 ya, mulai dari 1, 0,1, 0, dan seterusnya, mendekati 0 dari kanan dan dari kiri, seperti contoh sebelumnya itu, kita akan dapatkan kalau 1, X sama dengan 1, ini sin X per X-nya itu 0,841 dan seterusnya. X-nya sama dengan 0,01, kita dapatkan sin X per X-nya itu adalah 0,999 dan seterusnya. Kalau negatif, ya dari kiri 0, negatif 0,1 kita dapatkan fx-nya itu 0,9983 dan seterusnya. Sementara kalau negatif 0,01 ini. Ya. Sekarang semakin mendekati apa nilai sin x per x-nya? Kita bisa lihat ini kalau kita bulatkan itu dia akan sekitar 1. Ini juga kalau kita bulatkan sekitar 1 ya. Sehingga kita bisa menuliskan kalau limit X menuju 0 untuk sin X per X itu dia sama dengan 1. Ya. Ini kalau kalian lihat gambarnya secara grafik ya. Kalau misalnya X-nya dia menuju 0, maka nilai apa sin X-nya itu dia akan semakin mendekat ke 1 ya. Tapi tidak pernah sampai di 1 sini. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat contoh ya. Jadi ketika kita mengerjakan menentukan limit suatu fungsi ini ada banyak hal yang bisa saja terjadi dan kamu bisa saja salah memperhitungkan ya atau melakukan perhitungan yang salah. Makanya kamu harus jangan lihat dia sesederhana bentuknya. Kamu harus betul-betul mengecek apakah betul limit dari suatu fungsi itu dia tepat seperti yang kamu tuliskan. Di contoh 4 ini adalah contoh yang cukup membingungkan ya. Dia ini orang sering salah menghitung ketika mengerjakan contoh-contoh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menggunakan tabel seperti kita cari limit dari sin x per x tadi, kita lihat kita menggunakan tabel untuk x yang mendekati 0 ya. Pertama dari kanan nolnya itu ada positif 1 ya, itu menghasilkan 0,995 dan seterusnya. Kita masukkan negatif 1 dari kiri 0, hasilnya juga sama 0,995. Terus kita masukkan positif 0,5, itu hasilnya 0,24 dan seterusnya. Terus ketika kita masukkan lagi negatif 0,5 hasilnya juga sama 0,2499. Satu. Terus kalau kita masukkan lagi positif 0,01 itu hasilnya 0,0005 ya. Sementara kalau negatifnya juga sama lagi hasilnya X-nya dengan sini. Sekarang pertanyaannya kalau dia apa menuju semakin mendekati 0 nilainya itu sama dengan berapa ya. Nah, sekarang tadi kalau kita lihat, kalau misalnya hasilnya 0, itu nggak bisa, ya. Atau itu bentuknya tidak tentu, ya. Sekarang bagaimana? Apakah betul seperti itu? Ya, karena di sini kan sebenarnya kalau kita masukkan secara aljabar, kalian bisa dapatkan langsung
Oke, nah tadi dari kembali ke tabel ini kalau kita lihat kan ini nilainya semakin kecil dan kita mengharapkan atau kita bisa melihat kalau dia semakin mendekati nol nilai fx-nya itu dia semakin mendekati nol. Sekarang pertanyaannya apakah limit dari ini sama dengan nol? Ya, pertanyaannya dia apakah sama dengan nol? Ya, itu enggak. Ya, jawabannya enggak. Kenapa? Kalau misalnya kita masukkan secara aljabar saja ya. Jadi kalau dia semakin mendekati nol, ini kan nilainya berarti limit x kurang nol ini sama dengan sini ya. Itu sama dengan kita substitusi nolnya coba, itu akan mendekati nol kuadrat kurang cos nol per negatif berapa ini? 10.000 ya. Negatif 10.000. Ini berarti sama dengan eh, hasilnya sudah langsung kalau kita masukkan, ops, ini salah ya. Harusnya ini kita hapus ya karena limitnya. Ya, kita dapatkan kalau nol kuadrat itu nol, cos nol itu 1 per negatif 10.000. Ini sama dengan nol tambah 1 per 10.000 atau sama dengan 1 per 10.000 ya. Jadi ternyata limit dari x menuju nol untuk x kuadrat kurang cos x per negatif 10.000 ini dia bukan sama dengan nol ya. Jadi bukan sama dengan nol tadi, tapi sama dengan 1 per 10.000. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh bentuk fungsi yang lebih atraktif ya, atau yang lebih sulit. Nah, kita lihat di sini ada namanya kita sudah kenal kemarin fungsi tangga ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kenapa disebut fungsi tangga? Karena kita lihat dia seperti tangga modelnya. Nah, bagaimana kalau kita mau cari limit dari fungsi ini untuk x mendekati 2? Jadi fungsi tangga ini nama aslinya apa? Fungsi eh, bilangan bulat yang lebih kecil dari atau sama dengan x. Jadi penjabarannya fungsi apa? Fx ini itu menunjukkan fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Jadi ini versi singkatnya disebut fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, bagaimana kalau kita mau cari limit dari bentuk fungsi yang seperti ini? Nah, dari sini kita bisa melihat satu per satu. Misalnya kita mau cek X yang menuju 2 dari sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri, kita bisa lihat kalau nilai X, fx-nya itu akan berbeda-beda ya. Jadi misalnya untuk X yang di rentang sini, kita akan dapatkan, misalnya kita ambil situ F 0,5. F 0,5 dia itu sama dengan 0. Ya. Terus yang di rentang yang sini lagi, kita akan dapatkan F 1,5 misalnya itu sama dengan 1. Ya, semakin dekat lagi misalnya 1,99 itu karena masih di rentang yang ini berarti dia masih sama dengan 1. Bagaimana kalau kita ngambil yang dari kiri dari kanan 2? Ya, yang pertama kita misalnya ambil F eh, 3,5 ya F 3,5 itu dapatnya berapa di sini x-nya itu sama dengan 3 ya. Kalau kita ambil yang lebih dekat lagi kedua 2,6 misalnya, 2,6 dia rentangnya berarti di sini, berarti dia fx-nya itu sama dengan 2 ya. Semakin dekat lagi ke duanya misalnya 2,0001 itu dia masih dalam rentang yang ini, masih dekat ke sini, dia masih dapatkan fx-nya juga sama dengan 2 ya. Jadi kita punya banyak nilai atau nilai yang beragam untuk nilai L dari bentuk limit ini. Nah, itu artinya apa? Artinya kita tidak bisa mendapatkan nilai L yang eksak ya. Sementara kalau tadi dari definisi limit, kita dapatkan limitnya L itu kecuali semua nilai yang mendekati C, baik dari kiri maupun kanan C, itu dia nilai FC-nya itu harus mendekati nilai L ini.
Tapi kita dapatkan dari fungsi bilangan bulat terbesar ini ternyata didekati dari kiri maupun dari kanan itu kita dapatkan nilai yang beragam dan jauh berbeda. Selisihnya besar ya antara 1, 2, dan 3 ini selisihnya besar. Makanya kita dapat simpulkan apa dari ini? Kita bisa simpulkan kalau limit X menuju 2 untuk fungsi bilangan bulat terbesar atau lebih kecil sama dengan X ini dia itu tidak ada. Ya. Oke. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan kalau tidak semua fungsi pada suatu titik-titik tertentu atau pada semua titik itu dia memiliki limit. Jadi ada fungsi yang tidak memiliki limit pada titik-titik tertentu. Nah, contoh lainnya juga seperti ini ya. Kita punya limit X menuju 0 untuk sin seper X ya. Kalau kita gunakan tabel perhitungan tadi, kita akan dapatkan masukkan nilai X mulai dari 2 per V yang semakin mendekati ke 0, kita akan dapatkan nilai yang bervariasi seperti ini. 1, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 0, dan seterusnya. Ya, ini juga menunjukkan kalau limit X menuju 0 untuk sin seper X, ini dia tidak ada ya. Ya, tidak ada. Nah, kita bisa lihat kalau kita bentuk gambar grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, tadi jadi kalau kita lihat tadi di contoh fungsi tangga ada limit yang mendekati dari sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 2 itu nilainya berbeda. Nah, pada konsep limit, limit-limit yang berbeda dari sebelah kiri maupun sebelah kanan ini dia kita bisa kategorikan sebagai yang namanya limit sepihak. Nah, kita lihat limit sepihak ini dia karena ada dua tadi dari kiri dan dari kanan, jadi ada dua juga. Ada definisi limit kiri dan ada limit kanan. Jadi dikatakan limit X menuju C dari kanan fx itu sama dengan 0, sama dengan L itu berarti ketika X mendekati C dari arah kanan ya, dari arah kanan maka nilai fx itu dia mendekati L ya. Lihat tanda positif C positif atau C plus itu dia menunjukkan X-nya itu mendekati C dari arah kanan. Sedangkan limit X menuju C minus untuk fx sama dengan L itu dia menunjukkan kalau X mendekati C dari arah kiri. Ya, ini dikatakan kalau begini berarti eh, ketika X mendekati C dari arah kiri maka fx itu dia mendekati L. Oke. Nah, untuk melihat contohnya kita kembali ke contoh kita tadi untuk limit X menuju 2 eh, fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X ya. Kita lihat kita lihat kembali. Tadi kalau dia mendekati 2 dari arah sini, oke. Terus dari arah sini. Oke, nah jadi kalau dia eh, kita lihat tadi limit kiri dan limit kanannya kita bisa cek. Jadi limit untuk X menuju 2 dari sebelah kanan. Kita akan lihat dia dari sebelah kanan ini nilainya itu dia semua adalah 2 ya. Jadi kita bisa katakan ini dia sama dengan 2. Sementara dari kiri X menuju 2-nya, X sama dengan 2 ya. Itu kita bisa lihat nilai fx-nya itu dia sama, semuanya itu adalah sama dengan 1. Oke. Jadi kita bisa katakan limit kiri dari fungsi ini adalah 2, sementara limit kanan dari fungsi ini adalah 1 untuk X-nya itu menuju 2. Nah, kita lanjut ke teorema terkait limit sepihak ini. Nah, ini teorema yang cukup penting untuk kalian ingat, di mana kalau kita mau mengklaim limit X menuju C, fx sama dengan L itu dia terjadi jika dan hanya jika limit X menuju C plusnya fx sama dengan 2, sama dengan L, dan limit kirinya juga X menuju C minus fx itu juga sama dengan L ya. Atau dengan kata lain, saya kasih contoh di sini kita punya misalnya limit X menuju 2 untuk eh, 2X tambah 1 itu kan sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Itu kita pasti atau kita harus memastikan kalau limit X menuju 2 dari arah kanan itu dia sama dengan
untuk 2x tambah 1 itu sama dengan 5, dan limit x menuju 2 dari arah kiri untuk 2x tambah 1 juga itu sama dengan 5. Ya, jadi ini seperti syarat mutlak untuk ini. Syarat mutlak untuk suatu limit menuju C itu dikatakan L, itu hanya terjadi jika limit kiri dan limit kanannya itu dia sama. Ya, ini kita bisa katakan dia sama. Oke. Nah, di sini disajikan beberapa bentuk gambar-gambar kurva yang mana dia ada yang punya limit ya kayak gini, fungsi fx sama dengan limit yang ini fungsi apa untuk x menuju 3, untuk fungsi yang ini dia itu sama dengan 2. Ya, ini menunjukkan kalau suatu fungsi tertentu dia bisa saja mempunyai nilai limit yang berbeda-beda di tiap titik. Jadi misalnya fx di sini ada ya limitnya x sama dengan 2, tapi ternyata di sini fx-nya itu fungsi fx ini dia limitnya untuk x menuju negatif 1 sama dengan 3. Tapi ketika untuk x menuju oh ini x menuju 1 dari arah kiri ya. X menuju 1 dari arah kiri itu sama dengan 3, sementara x menuju 1 dari arah bukan 1, negatif 1. Saya ulang ya. Jadi untuk limit fx untuk x menuju negatif 1 itu sama dengan 3, sementara untuk x menuju negatif 1 dari arah kanan itu sama dengan 4 ya. Karena berbeda limit kiri dan limit kanan untuk X menuju negatif 1, berarti kita simpulkan kalau limit X menuju 1 dari fx itu tidak ada. Sama juga ini ya, untuk limit X menuju 2 dari arah kanan itu ada ya, 2, negatif 5. Tapi ternyata dari arah kirinya ini tidak bisa kita tentukan ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau limit fx untuk x yang menuju 2 itu dia tidak ada. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya untuk subbab 1.1. Kita akan membahas subbab berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.